Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Putri Amelia. Saya dari kelompok 1 4B PPSI. Pada mata kuliah kajian puisi ini, saya akan membahas mengenai puisi, dan di dalamnya juga saya akan membahas mengenai riwayat hidup Muhammad Yamin dan salah satu karyanya juga yaitu puisi permintaan. Untuk mengenai pengertian puisi, secara etimologi, puisi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni poietes, yang berarti pembangun, pembentuk, dan pembuat. Dalam bahasa Inggris, disebut poem atau poetry, yang artinya membuat dan pembuatan. Sedangkan dalam bahasa Latin, puisi berasal dari kata poeta, yang berarti membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Pada perkembangannya, puisi diartikan sebagai hasil seni sastra yang kata-kata di dalamnya disusun sesuai syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kata kiasan. Melalui puisi, seseorang dapat menciptakan suatu dunia tersendiri yang berisi pesan atau gambaran sesuasana tertentu, baik fisik maupun batiniah. Aminuddin, tahun 2000, halaman 134. Selanjutnya, karya sastra merupakan hasil cipta karsa manusia yang memiliki pesan kepada pembaca yang bersifat naratif dan imajinatif, namun berasal dari sebuah kebenaran yang pernah dirasakan dan dilihat oleh pengarang. Nurgayantoro mengatakan bahwa kebenaran dalam dunia fiksi adalah kebenaran yang sesuai dengan keyakinan pengarang. Kebenaran yang telah diyakini yaitu keabsahannya, sesuai dengan pandangannya terhadap masalah hidup dan kehidupan. Tahun 2010, halaman 5. Kemudian, karya sastra terbagi menjadi dua jenis, yaitu prosa dan puisi. Karya sastra, khususnya puisi, membutuhkan analisis secara mendalam untuk mengetahui pesan yang terkandung di dalamnya. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang terikat oleh rima dan irama. Melalui puisi, pengarang atau penyair mampu mencurahkan perasaannya dan dapat mengasah proses kreativitas mereka. Puisi adalah sebagai media bagi pengarang dalam menuangkan aspirasinya, dalam melihat alam sekitar dan kehidupan di sekelilingnya. Selain itu, puisi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain atau pembaca agar dapat menangkap pesan yang ada dalam puisi tersebut, baik secara fisik maupun batin. Selanjutnya, mengenai biografi Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Adapun pendidikan dasar yang ditempuh VS dan HIS, dan menengah NS, LVS, dan AMS. Dilaluinya di Padang, Bogor, dan Yogyakarta. Kemudian gelar sarjana hukum diperoleh di Jakarta pada tahun 1932. Semenjak zaman pergerakan nasional, Muhammad Yamin aktif di berbagai organisasi seperti Jong Sumatera Nenbon pada tahun 1919 sampai 1918. Organisasi Indonesia Muda pada tahun 1928, Partindo pada tahun 1932 sampai 1938, dan Perpindo pada tahun 1938 sampai 1942. Beliau memiliki talenta di bidang sejarah dan sastra. Suwirta, 2016. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Jepang tahun 1942 sampai 1945,
Muhammad Yamin aktif dalam Majelis Pertimbangan Putera, Pusat Tenaga Rakyat, salah satu organisasi pada masa pemerintahan Jepang. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Muhammad Yamin pernah menjadi anggota BPU PKI dan PPKI yang ikut merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Kemudian, pasca Indonesia Merdeka, Muhammad Yamin menjabat menjadi Menteri PP dan K. Suwirta 2006. Selanjutnya, Muhammad Yamin adalah pencetus Sumpah Pemuda yang telah menciptakan naskah pemuda, yaitu berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Selanjutnya, Mr. Muhammad Yamin terlibat aktif dalam Kongres Pemuda 1, 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam pertemuan pertama itu pun, Mr. Yamin mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Mr. Muhammad Yamin memang gandrung pada persatuan dan kebesaran Indonesia yang telah manah juga diobsesikan oleh Soekarno. Tak sekedar menggagas wilayah Indonesia dan mengusulkan Sumpah Pemuda, Yamin memiliki andil dalam pembuatan lambang Garuda Pancasila, dan syair Indonesia Raya juga dipercaya menemukan kata Pancasila sendiri. This is the spiritual that makes it comprehensible. Selanjutnya, ini adalah salah satu karya yang dibuat oleh Muhammad Yamin yang berjudul Permintaan. Mendengarkan ombak pada hampirku, debar mendebar kiri dan kanan, melakukan nyanyi penuh santunan. Terbitlah rindu ke tempat lahirku. Sebelah timur pada pinggirku, diliputi langit berawan-awan. Kelihatan pulau penuh keheranan, itulah gerangan tanah airku. Di mana laut debur, serta mendesir tiba di pasir, di sanalah jiwaku mulai tertabur. Di mana ombak sembur menyembur, membasahi barisan sebelah pesisir, di sanalah hendaknya aku berkubur. Juni 1921. Selanjutnya, tema yang diangkat Muhammad Yamin pada puisi Permintaan yaitu tema kerinduan akan kampung halaman yang dicintai Muhammad Yamin, yaitu Sumatera Barat, dan kelak ia ingin dikuburkan di kampung halamannya. Selanjutnya, amanah yang terdapat pada puisi ini adalah agar tidak melupakan kampung halaman yang kaya akan keindahan alam sekitar, dan mengingat bahwa di kampung halamanlah kita lahir dan tumbuh, serta di sanalah kita hendak dikubur. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.